untuk menjamin akuntabilitas pemeriksaan perkara. Pimpinan yang terhormat, kami mohon izin untuk nomor 678 disampaikan oleh Prof. Joko. Terima kasih Pak Ketua. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI, izin untuk melanjutkan bahan usulan Komisi Yudisial atas rancangan perubahan KUHP. Nomor 6. Perlindungan dan pengamanan terhadap aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Banyak ditemui selama persidangan terjadi pengancaman terhadap aparat penegak hukum, khususnya hakim, dengan berbagai bentuk tindakan, termasuk dalam persidangan di mana pihak-pihak yang tersulut emosinya melampiaskan dengan tindakan yang bersifat represif dan membahayakan bagi keselamatan hakim. Sebagai contoh, pada bulan Desember 2019, terdapat kejadian di mana hakim yang memeriksa perkara nomor 223 PDT G/2018 PN Jakarta Pusat, perkara pernah disabet dengan ikat pinggang oleh kuasa hukum salah satu pihak berperkara. Kemudian belum lama ini juga terjadi kericuan di dalam sidang saat pemeriksaan perkara nomor 1057/PIT-B/2024 PN Jakarta Utara. Terjadinya kericuan atau tindak kekerasan yang dilakukan pihak yang berperkara sejatinya mengabaikan prinsip ketertiban dalam persidangan, sehingga dengan begitu seharusnya hakim dapat melakukan tindakan antara lain dengan memeriksa petugas keamanan untuk mengeluarkan pihak-pihak yang membuat gaduh dalam sidang. Ketentuan mengenai semua pihak diwajibkan untuk menghormati persidangan sebenarnya sudah terdapat pengaturannya dalam KUHP sebagaimana diatur dalam pasal 218 yang berbunyi sebagai berikut. Ayat 1, dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Ayat 2, siapapun yang di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari sidang. Ayat 3, dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, bersifat suatu tindak pidana tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Meskipun telah diatur di dalam KUHP mengenai kewajiban untuk menghormati pengadilan, nyatanya sampai saat ini kejadian-kejadian contempt of court tetap saja masih ada yang melakukannya. Komisi Yudisial mengusulkan, Komisi Yudisial memiliki kepentingan sesuai dengan tugasnya untuk menjamin hakim atau majelis hakim yang menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendapatkan pelindungan dari segala bentuk ancaman atau gangguan. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas antara lain mengambil langkah-langkah dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Oleh karenanya, penting untuk menegaskan kembali aturan yang telah dituangkan di dalam KUHP untuk menjamin ketertiban dan keamanan dalam persidangan. Selain itu, kedepannya juga perlu untuk disusun mengenai kriteria dan prosedur secara lebih tegas mengenai implementasi pengamanan dalam persidangan, baik di dalam KUHP ataupun di dalam aturan pelaksanaannya. 7. Penyediaan bantuan hukum bagi terpidana. Penyediaan bantuan hukum di dalam persidangan sejauh ini peruntukannya masih sebatas untuk pendampingan dalam perkara di tingkat pertama, banding, dan kasasi. Dalam KUHP disebutkan dalam pasal 54 yang berbunyi, guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu yang pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang. Pasal ini menegaskan bahwa bantuan hukum hanya diperuntukkan bagi tersangka atau terdakwa, sedangkan untuk terpidana tidak diatur. Padahal
terpidana masih memiliki hak untuk memperjuangkan keadilan melalui mekanismenya peninjauan kembali atau PK. Jika pada tahap penyidikan, penuntutan, atau persidangan sampai pada tingkat kasasi telah dijamin adanya bantuan hukum berdasarkan KUHP, hendaknya pada saat pengajuan PK juga perlu diberi jaminan tersebut. Mengingat tidak semua terpidana memiliki kemampuan untuk menyediakan sendiri penasihat hukumnya. Kasus yang pernah viral pada tahun lalu di Cirebon menjadi salah satu contoh. Para terpidana merasa putusan pengadilan telah salah sehingga ia mengajukan PK untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Jika tidak ada penasihat hukumnya yang bersedia membantu, maka sebaiknya negara juga bisa menyediakan bantuan hukum bagi terpidana seperti mereka. Komisi Yudisial berkepentingan untuk menyampaikan masukan mengenai penyediaan bantuan hukum bagi terpidana, karena banyak terpidana merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi sangat terbatas, sedangkan terpidana tersebut memiliki novum atau bukti baru yang diyakini dapat menganulir putusan-putusan sebelumnya hingga berkekuatan hukum tetap. Masyarakat seperti ini seringkali menyampaikan keluhan atau aduannya kepada Komisi Yudisial agar dapat membantu melakukan pendampingan terhadap mereka. Mengingat bukan menjadi kewenangan Komisi Yudisial, maka hal tersebut tidak dapat dipenuhi. Sehingga Komisi Yudisial merasa berkepentingan untuk menyampaikan usulan tersebut kepada DPR agar mendapatkan perhatian dalam penyusunan KUHP ke depannya. 8. Kewajiban pengadilan untuk melakukan perekaman sidang. Salah satu kelengkapan dalam menyusun putusan adalah berita acara sidang atau BAS yang memuat keterangan saksi, terdakwa, dan ahli. BAS biasanya disusun oleh panitera pengganti. Di dalam KUHP BAS disebutkan pada pasal 202 sebagai berikut. Ayat 1, panitera membuat berita acara sidang dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan itu. Ayat 2, berita acara sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, memuat juga hal yang penting dari keterangan saksi, terdakwa, dan ahli, kecuali jika hakim ketua sidang menyatakan bahwa untuk ini cukup ditunjuk kepada keterangan dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut perbedaan yang terdapat antara yang satu dengan lainnya. Ayat 3, atas permintaan penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, hakim ketua sidang wajib memerintahkan kepada panitera supaya dibuat catatan secara khusus tentang suatu keadaan atau keterangan. Ayat 4, berita acara sidang ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan panitera, kecuali apabila salah seorang dari mereka berhalangan, maka hal itu dinyatakan dalam berita acara tersebut. Di antara materi yang paling sering dilaporkan oleh masyarakat ke Komisi Yudisial adalah fakta atau keterangan yang termuat dalam putusan yang berbeda dengan keterangan yang disampaikan pada saat persidangan. Hakim menggunakan BAS yang dibuat oleh panitera pengganti sebagai bahan untuk menyusun putusan, padahal seringkali apa yang dicatat oleh panitera pengganti tidak sesuai atau tidak sinkron dengan keterangan, sehingga putusannya merugikan salah satu pihak. Oleh karenanya penggunaan teknologi mutlak diperlukan untuk memastikan akuntabilitas pemeriksaan perkara pidana di persidangan. Ada baiknya di setiap persidangan dipasang CCTV agar seluruh proses persidangan dapat terekam dengan baik, audio maupun video, yang akan menjadikan majelis hakim lebih berhati-hati dalam memeriksa dan menyusun putusan suatu perkara. Oleh karena itu, Komisi Yudisial mengusulkan agar pemeriksaan di persidangan dapat dilengkapi dengan rekaman, baik audio maupun video, terutama CCTV. Selain itu juga perlu ditegaskan agar rekaman tersebut dapat diakses untuk kepentingan pelaksanaan tugas pengawasan, termasuk oleh Komisi Yudisial. Tujuannya agar pemeriksaan perkara berjalan secara objektif dan transparan, serta jika ada laporan yang disampaikan masyarakat terkait dengan proses dan fakta
yang ada dalam persidangan Komisi Yudisial dapat melakukan validasi melalui rekaman yang telah disediakan oleh pengadilan. Silakan, Pak. Izin pimpinan. Izin Ya, saya ambil silakan, alih, silakan. pimpinan.